Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa pada sebuah ruang kajian keislaman untuk memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai Islam dalam konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji topik yang sangat relevan, yaitu krisis iklim dalam perspektif Al-Quran. Perubahan iklim bukan sekadar isu teknis, tetapi mencerminkan krisis mendalam dalam cara manusia memandang ilmu, alam, dan perannya di dunia. Melalui kajian ini, kita akan menelusuri bagaimana Al-Quran memberi kritik terhadap kerusakan ekologis, menawarkan paradigma ilmu yang sakral, serta menuntun kita pada etika keberlanjutan yang berakar dari prinsip tauhid. Semoga pembahasan ini menjadi bekal spiritual dan intelektual bagi kita semua untuk merespons krisis iklim dengan lebih bijak, bertanggung jawab, dan bermakna. Al-Quran sebagai wahyu ilahi tidak hanya menjadi sumber moralitas dan ritual keagamaan, melainkan juga menawarkan dasar epistemologis yang kaya bagi ilmu pengetahuan. Dalam konteks krisis global seperti perubahan iklim, Al-Quran diyakini mampu memberi arah baru bagi paradigma keilmuan yang selama ini terjebak dalam sekularisme dan pemisahan antara sains dan nilai-nilai spiritual. Perubahan iklim yang kini melanda dunia bukan hanya persoalan teknis dan ekologis, tetapi mencerminkan kegagalan mendasar dalam cara manusia memandang dan mengelola pengetahuan. Dalam pandangan ini, krisis iklim adalah juga krisis epistemologis, krisis cara manusia memahami dunia, dirinya, dan Tuhan. Dalam epistemologi Islam, wahyu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan pengalaman empiris, melainkan menjadi sumber tertinggi ilmu yang menyinari keduanya. Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk normatif, tetapi juga informatif dan reflektif. Para pemikir seperti Naqib Al-Attas, Sayyid Hussein Nasr, dan Harun Yahya menekankan perlunya rekonstruksi ilmu berdasarkan wahyu. Mereka mengkritik sains modern yang reduksionis dan bebas nilai, serta mendorong integrasi antara wahyu dan sains dalam kerangka tauhid, etika, dan keberlanjutan. Krisis iklim, sebagaimana diuraikan oleh laporan IPCC 2023, telah menyebabkan dampak ekologis yang luas termasuk pemanasan global, naiknya permukaan laut, hingga kerusakan biodiversitas. Namun, permasalahan ini tidak hanya bisa diselesaikan melalui teknologi dan regulasi. Akar terdalamnya adalah paradigma manusia yang antroposentris dan konsumtif. Dalam hal ini, Al-Quran hadir sebagai sumber nilai yang dapat menuntun manusia membangun kembali relasinya dengan alam serta lebih etis dan spiritual. Wahyu bukan sekedar sumber hukum, tetapi juga sumber kritik terhadap ilmu modern yang gagal menjaga harmoni kosmik. Al-Quran memberikan titik eksplisit terhadap kerusakan yang ditimbulkan manusia seperti yang tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ayat ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa kerusakan ekologis adalah akibat langsung dari tindakan manusia. Tafsir klasik dan kontemporer menafsirkan fasad dalam ayat tersebut tidak hanya sebagai kerusakan fisik, tetapi juga degradasi moral dan spiritual. Oleh karena itu, epistemologi Quranin mengajak umat manusia untuk tidak hanya berpikir ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab secara etis dan spiritual. Al-Quran memberi alternatif paradigma ilmu yang sakral dan penuh tanggung jawab. Sikap fatalistik di kalangan umat Islam yang sering menganggap bencana sebagai takdir semata menjadi masalah. Pemahaman ini, meskipun berangkat dari keyakinan, justru melemahkan peran aktif manusia dalam menjaga lingkungan. Al-Quran justru menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Tarsif terhadap kata yarji'un menunjukkan bahwa tujuan dari ujian atau bencana adalah agar manusia sadar, merenung, dan berubah. Dengan demikian diperlukan pendekatan hermeneutik yang menekankan aspek transformasi sosial dan ekologis, bukan sekedar pasrah kepada takdir. Selain sebagai kritik dan koreksi terhadap sains modern, Al-Quran juga menawarkan etika ekologis yang utuh. Konsep-konsep seperti khalifah, amanah, dan adil menegaskan bahwa manusia memiliki peran moral dalam menjaga keseimbangan alam.
Etika ini bersumber dari prinsip tauhid, yakni kesatuan seluruh ciptaan di bawah sistem ilahi. Para mufasir dan pemikir kontemporer mendorong agar Al-Quran dibaca dengan konteks isu global masa kini, sehingga manusia mampu berkontribusi dalam membentuk arah sains dan kebijakan yang lebih beradab dan berkelanjutan. Integrasi antara wahyu dan sains, keduanya tidak perlu dipertentangkan, karena sama-sama merupakan bentuk ayat Tuhan. Wahyu sebagai ayat verbal dan alam sebagai ayat empiris. Dalam Quran juga menunjukkan bahwa harmoni antara keduanya adalah mungkin dan bahkan menjadi kunci bagi pembenaran dan pemahaman yang mendalam. Dalam konteks ini, berbagai pemikir muslim modern mendorong terbentuknya Islamic Science, ilmu yang berorientasi pada nilai tauhid, etika, dan keberlanjutan, bukan sekedar penguasaan atas alam. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak hanya berbicara soal akhirat tetapi juga dunia. Ia tidak boleh diposisikan sebagai teks yang terisolasi dari tantangan zaman. Justru, ilmu Al-Quran dan tafsir memiliki potensi besar untuk berdialog dengan sains, teknologi, dan isu-isu global seperti krisis iklim. Dengan pendekatan yang kontekstual, transformatif, dan spiritual, Al-Quran dapat menjadi pemandu dalam membangun paradigma ilmu yang adil, lestari, dan berorientasi pada kemaslahatan semesta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.